warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai perencanaan pembelajaran. Karena kebetulan video ini merupakan tugas UAS pada mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jadi, ketika kita menjadi seorang guru, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan agar perencanaan pembelajaran berjalan dengan baik. Yang pertama adalah memahami kurikulum. Pentingnya bagi seorang guru dalam memahami apa itu kurikulum, karena dengan kurikulum dapat memandu guru untuk memenuhi seluruh area belajar yang digunakan anak dengan memakai pendekatan pembelajaran yang tepat. Kurikulum ini sebagai kerangka kerja yang berisi rencana dan implementasi sebuah program. Yang kedua, menguasai bahan ajar. Kita sebagai calon guru PAUD yang baik harus memiliki teaching skill yang baik pula. Apa itu teaching skill? Teaching skill adalah salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh setiap pengajar. Karena dengan menguasai bahan ajar, guru dapat memilih, menetapkan, dan mengembangkan alternatif strategi dari berbagai sumber yang mendukung pembentukan kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah menyusun program. Sebagaimana yang sudah saya pelajari pada semester ini, ada beberapa tahapan dalam menyusun perencanaan pembelajaran, seperti menyusun rencana pembelajaran tahunan, program semester, bulanan, mingguan, maupun harian. Yang keempat adalah melaksanakan program pembelajaran. Dalam melaksanakan program pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama adalah proses pembelajaran tidak perlu terlalu ketat. Yang kedua, sebaiknya dimulai dengan kegiatan yang merangsang minat anak, misalnya dengan bernyanyi ataupun bertepuk. Dan yang ketiga, kegiatan yang dilakukan anak dalam satu hari hendaknya bervariasi antara kegiatan yang bersifat ramai atau dibuat dalam sebuah kelompok dan kegiatan yang melatih konsentrasi anak atau kegiatan individu. Kemudian yang kelima, menilai program pengajaran dari hasil proses belajar yang telah dilaksanakan. Keberhasilan seorang guru tidak hanya dilihat dari keberhasilan yang dicapai siswa, tetapi juga dari prosesnya. Hasil belajar pada dasarnya merupakan akibat dari suatu proses belajar. Jadi, dimensi penilaian proses pembelajaran yang berkenaan dengan proses belajar mengajar seperti metode, bahan ajar, dan lain-lain. Sedangkan dimensi yang menjadi penilaian proses pembelajaran yang berkenaan dengan hasil belajar seperti peserta didik, kurikulum, sarana, guru, dan lain sebagainya. Baik, untuk jawaban yang nomor 2, jika saya menjadi seorang guru PAUD, ada beberapa langkah yang harus saya laksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu adalah persiapan. Kapan persiapan itu dilakukan? Jadi, guru wajib menyusun perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebaiknya guru menyusun perencanaan pada awal minggu pembelajaran akan dimulai. Misalnya untuk pembelajaran minggu depan, guru sudah harus menyiapkan minggu sebelumnya. Perencanaan disusun guru berlaku selama 1 minggu dan dapat digunakan untuk setiap harinya. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Setelah melakukan persiapan berupa penyusunan RPM, kemudian menerapkan dalam rencana pembelajaran harian yang diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Yang terdiri dari yang pertama itu adalah kegiatan awal. Misalnya anak-anak kita awali kegiatan ini dengan berdoa dan bernyanyi. Kemudian untuk kegiatan intinya, misalnya kita mengambil tema diriku dengan subtema tubuhku. Dan yang ketiga, kegiatan akhir, yaitu diakhiri dengan berdoa juga. Kemudian guru bisa memberikan tugas untuk peserta didiknya. Kemudian metode dan pendekatan yang digunakan pada pembelajaran.
Misalnya guru menggunakan metode demonstrasi dengan pendekatan sains. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Ada beberapa macam evaluasi yang bisa kita gunakan di PAUD. Yang pertama itu ada pemberian tugas, observasi, catatan anekdot, unjuk kerja, percakapan, dan portofolio. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir. Untuk jawaban yang ketiga atau yang terakhir, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi hal yang menjadi dasar pemilihan kompetensi dasar dalam perencanaan pembelajaran adalah yang pertama itu sesuai dengan karakteristik anak, misalnya kelompok usia 5-6 tahun. Kemudian kemampuan disesuaikan dengan kemampuan awal anak, yaitu hal yang menggambarkan kesiapan anak dalam menerima pelajaran atau materi yang akan disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir itu adalah tujuan program pengembangan, yakni meliputi seluruh aspek perkembangan anak. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.